Oke. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini khotbah kita adalah khotbah series terakhir, eksposisi terakhir tentang eksposisi surat Yudas. Hari ini kita akan bahas 2 ayat, hanya 2 ayat, tapi cukup lumayan panjang dan kita akan belajar banyak hari ini ya. Nah, hari ini kita selesai eksposisi surat Yudas. Minggu depan kita akan sambung dengan tema eksposisi yang baru, yaitu tentang doa. Gimana sih, apakah yang kita doakan hari-hari ini cara berdoa kita ini apakah benar apa enggak sih, gitu kan. Hati kita dalam berdoa itu harusnya seperti apa sih. Nah, kita akan bahas mulai minggu depan. Kurang lebih sekitar 3 bulan kita akan bahas tentang doa. Amin. Oke, kita akan mulai eksposisi kita pada sore hari ini. Dari Yudas ayatnya yang ke-24 dan 25, saya beri judul untuk firman Tuhan hari ini, Allah yang tak pernah melepaskan. Coba katakan, Allah yang tak pernah melepaskan. Sebenarnya ini adalah rangkuman perjalanan anugerah ya, dari pembenaran sampai pemuliaan. Oke, kita akan baca bersama-sama karena cuma 2 ayat. Kita akan baca bersama-sama bersama dengan saya. 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saya akan memulai firman Tuhan pada sore hari ini dengan menceritakan satu kisah. Ini kisah nyata. Ada satu pendaki gunung. Dia bukan pendaki gunung senior, dia masih junior, yang bernama Chris atau Madalyn Christea. Ini terjadi pada Agustus 2024, di mana mereka itu mendaki gunung Mont Blanc. Gunung Mont Blanc itu di mana? Mont Blanc itu ada di pegunungan Alpen. Jadi gunung tertinggi di pegunungan Alpen. Tahun 2024. Singkat cerita, rombongan pendaki ini ada salah satunya bernama James. Dia mendaki, ketika dia menuruni gunung itu, dia terpeleset. Teman-teman, dia terpeleset dan dia meluncur dengan kecepatan tinggi ke bawah. Nah, James pergi naik gunung bersama dengan anaknya. Anaknya cuma bisa melihat dengan kengerian yang luar biasa. Nah, tetapi di sana diceritakan ada Madalyn Chris ini, dia yang sebelumnya sebenarnya berjanji sama istrinya untuk gak bikin yang aneh-aneh. Dia berjanji dengan istrinya, dia juga gak ambil resiko apa-apa. Dia cuma mau naik gunung dengan damai, menikmati pemandangan, dan turun dengan selamat. Tapi apa yang terjadi ketika James ini terpleset dan dia jatuh meluncur dengan cepat, Chris ini dengan refleksnya, dia bertindak. Dia akhirnya menjatuhkan dirinya di salju, dan akhirnya dia ikut meluncur ke bawah dan menggunakan kapak es yang dia bawa. Dia menancapkan kapak es itu dan dia menahan badan dari James ini. Singkat cerita, mereka semua selamat. Cerita ini diabadikan dan diceritakan di CNN Travel. Jadi ini satu cerita yang cukup lumayan terkenal. Dan James berkata gini waktu sudah di bawah dan waktu sudah selamat. Seperti yang diliput di CNN. Dikatakan, yang aku rasakan adalah rasa yang lega luar biasa. Kenapa? Karena telah lolos dari kematian. James bilang gitu.
tapi juga rasa bersalah yang menghantam karena kesalahanku hampir menyeret anakku ke kematian bersamaku. Itulah yang ditulis di CNN. Nah, teman-teman gini, kalau kita mau jujur, kalau kita mau jujur dari hati kita yang terdalam, kita semua ini sebenarnya bukan cuma hampir jatuh. Tapi kita semua sudah jatuh. Kita semua hari ini sudah jatuh karena dosa. Masalah utamanya itu kita bukanlah tergelincir atau terpleset seperti James tadi. Kita sudah jatuh, masalah utamanya karena kita menyukai arah jatuh itu. Kita sangat senang dengan arah jatuh itu sehingga kita bukan korban karena licin, atau kita bukan korban karena kesandung, atau kita bukan korban karena kepleset. Tapi kita sebenarnya adalah pecinta jurang itu. Kalau saya sih takut ketinggian, teman-teman. Kalau di ketinggian lihat ke bawah itu ngeri banget gitu. Tapi ada teman saya yang kalau di ketinggian, dia bilang, aku takut di ketinggian tuh bukan takut tingginya. Tapi aku takut kalau aku loncat. Karena dia seneng adrenalin untuk loncat dari ketinggian. Nah kita, karena dosa, kita sebenarnya udah jatuh total. Kita sudah jatuh, jadi arah jatuh itu yang kita cintai sebenarnya. Dan kita sangat mencintai jurang itu. Nah inilah yang membuat ayat di dalam Yudas 24 ini begitu menggetarkan hati kita semua, mencengangkan kita semua. Kenapa? Karena dikatakan demikian ayat ke-24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung. Supaya kita jangan tersandung. Jadi sebenarnya bukan kita nih. Bukan engkau yang menjaga dirimu. Bukan. Tapi dia yang menjaga engkau. Jangan kebalik kita merasa bahwa kita ini hebat bisa menjaga diri kita. Jangan juga kita merasa kita hebat untuk kita bisa dengan kekuatan kita bisa melawan dosa-dosa kita. Ingat, kalau kita bisa melawan dosa-dosa kita karena ada Roh Kudus di dalam kita. Karena ada Dia yang memampukan setiap kita. Amin. Dan itulah satu-satunya alasan. Kalau kita masih ada di tempat ini. Sampai sore hari ini kita masih ada di tempat ini. Ini semua karena anugerahnya. Bukan karena kita yang bisa menjaga diri kita. Enggak. Tapi Dia yang menjaga kita. Coba kita renungkan. Saya ajak kita semua untuk merenungkan. Kita ajak mungkin kalau ada yang mau merem boleh. Pejamkan mata boleh. Kita coba merenung. Coba ingat-ingat. Di mana ada fase kamu sendirian. Sendirian mungkin. Kamu lagi duduk di lantai kamarmu. Mungkin kamu lagi nyetir sendirian gitu ya. Mungkin kamu lagi mandi di bawah shower sendirian. Atau mungkin kamu ada di kantormu, ada di sekolahmu, ada di tempat kerjamu sendirian. Mungkin kamu jam 2 pagi, jam 3 pagi gak bisa tidur. Cuman bisa menatap langit-langit sendirian. Dan terus ada pertanyaan besar dalam hati kita. Apakah aku masih diselamatkan? Apakah aku ini masuk bilangan orang yang diselamatkan? Setelah banyaknya dosa yang sama yang kita lakukan. Dosa yang sama yang lalu-lalu kita lakukan. Yang hari ini kita lakukan. Terus menerus dosa yang sama kita lakukan. Setelah kita melanggar janji yang kita sering ucapkan sendiri sama Tuhan.
Mungkin untuk ke-100 kalinya. Kita janji sama Tuhan. Tapi kita yang langgar juga. Atau mungkin setelah kita menyadari bahwa hati kita ini gak benar-benar mengasihi seperti seharusnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah benar ya aku ini anaknya? Apakah benar ya aku ini benar-benar dipilih? Nah kalau ada pertanyaan itu dalam hati kita, khotbah hari ini berarti ini untuk kita semua. Kenapa? Karena di dalam Yudas 24 sampai 25 ini, surat ini ditulis oleh Yudas saudara Yesus untuk orang-orang yang punya pertanyaan persis seperti pertanyaan yang kita alami. Yaitu apa? Surat Yudas adalah salah satu surat yang paling gelap di dalam perjanjian baru. Nah kalau kita lihat ayat 4 sampai 23, Yudas itu menulis dengan penuh air mata. Karena apa? Karena dia menulis tentang orang-orang yang murtad, yang dulunya kelihatan beriman. Jadi dia menulis terhadap orang-orang yang dulunya kelihatan beriman, yang kelihatannya rohani, kelihatannya dekat sama Tuhan, tapi tiba-tiba lalu jatuh dan meninggalkan dia. Dulu duduk di gereja, tiba-tiba dia murtad. Mungkin ganti agama mungkin, ganti kepercayaan mungkin, atau apapun juga. Dan meninggalkan Yesus. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-12 dilambangkan dengan awan tanpa hujan. Terus ada yang bilang pohon mati 2 kali di ayat yang ke-12. Ayat yang 13 dilambangkan dengan ombak yang ganas. Kemudian bintang-bintang yang baginya tersedia di tempat kekelaman. Nah, bayangkan orang-orang pada zaman itu pasti hatinya gemetar semua. Kenapa? Karena Yudas menulis itu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan yang sama sebenarnya untuk setiap kita. Apakah aku juga akan murtad? Apakah imanku juga akan bertahan sampai akhir? Dan bagaimana kalau aku nggak benar-benar diselamatkan? Lalu akhir surat itu yang penuh peringatan itu, ya kita baca Yudas, isinya peringatan semua. Tapi dia mengakhirinya juga sangat luar biasa. Dia menulis bahwa gini, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung. Dengarkan baik-baik, seluruh surat Yudas itu tentang kemurtatan. Tapi Yudas gak menutup dengan kata-kata gini, maka kuatkanlah dirimu. No, dia gak ngomong gitu. Banyak peringatan-peringatan, dikatakan berjuanglah, hindarilah ini, karena dosa, hindarilah dosa. Tapi Yudas menutupnya bukan dengan kata-kata, kuatkanlah dirimu. No, dia gak ngomong gitu. Yudas menutup dengan satu kebenaran yang lebih kuat dari segala ketakutan kita. Apa? Bagi dia yang berkuasa menjaga. Amin. Jadi bukan kamu yang menjaga, tapi dia yang menjaga kita. Nah surat Yudas ini juga ditutup dengan satu hal yang luar biasa, yaitu Yudas menutup dengan doksologi. Apa itu doksologi? Doksologi adalah pernyataan kemuliaan bagi Tuhan. Setiap kali kita ibadah juga kita ada doksologi sebelum kita mengakhiri ibadah. Seperti dikatakan di ayat ke-25, bagi dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Itulah doksologi. Dan Yudas juga mengakhiri ayat ini dengan merangkum seluruh perjalanan keselamatan kita. Jadi ada 3 babak perjalanan anugerah. Nah kita akan belajar tentang ini. Hari ini kita akan lebih fokus ke sini. 3 babak perjalanan anugerah. Karena ini bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi kita semua. So di hari pertama kamu percaya, sampai hari ketika kamu berdiri di hadapan tahta Allah. Itulah 3 babak perjalanan anugerah ini. Kalau para teolog bilang menyebutnya ini adalah Ordo Salutis. Coba katakan Ordo Salutis.
Jadi sekarang tahu ya, apa itu Ordo Salutis. Ordo Salutis adalah urutan keselamatan. Bagaimana anugerah Allah diterapkan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Nah, di dalam Yudas 24 ayat 24 dan 25 ada 3 babak besar, yaitu babak pertama, yaitu pembenaran. Dikatakan tak bernoda. Apa yang Kristus telah lakukan untukmu kemarin. Kemudian babak kedua adalah pengudusan yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung apa yang Roh Kudus sedang lakukan dalam hidupmu hari ini. Dan yang ketiga, babak ketiga adalah pemuliaan. Penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Apa yang Bapa akan lakukan untukmu esok. So ada 3 babak, 3 waktu, yaitu kemarin, hari ini, dan esok. Past, present, and future. Dan inilah keajaibannya. Apa? Ketiga babak ini sama sekali tidak bergantung oleh engkau. Ketiga babak ini sama sekali tidak tergantung oleh diri kita. Ketiga babak ini hanya tergantung dari anugerahnya yang sempurna buat setiap kita. Kamu tidak masuk karena anugerah lalu bertahan dengan usaha. Kamu masuk, bertahan, dan pulang semuanya karena anugerah. Amin. So mari kita masuk satu persatu ya. Tadi ada babak pertama apa? Pembenaran. Tak bernoda. Apa yang sudah dilakukan kemarin. Pembenaran atau justification. Yuk kita baca, Yudas berkata Allah akan membawamu dengan tak bernoda. Ini dalam bahasa Yunani yang dikatakan amomos, artinya tanpa noda, tanpa celah. Dan kata ini bukan kata yang cocok dipakai untuk orang baik. Kenapa? Karena enggak level. Ini lebih daripada orang baik. Ini kata yang dipakai untuk domba korban yang sempurna di bait Allah. Nah kalau kita tahu di perjanjian lama, setiap kali mempersembahkan domba untuk menjadi korban, tapi itu bukan domba yang sempurna. Domba yang sempurna itu cuma satu, ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dia berkorban, dia menjadi domba yang sempurna untuk kita semua. Kata yang dipakai juga untuk pengantin perempuan yang dipersiapkan untuk pengantin laki-lakinya. Inilah kata dari amomos ini, tanpa noda, tanpa celah. Tapi sekarang pertanyaannya gini. Pertanyaannya, so bagaimana orang seperti kita ini? Yang dengan dosa yang kita lakukan berulang-ulang, dengan hati yang sering menjauh sama dia, dan dengan rahasia yang gak ada yang tahu. Loh, kita ini kan paling hebat menjaga rahasia kita kan. Gitu kan. Banyak dosa yang kita simpan, rapet-rapet, orang gak boleh tahu. Tapi Tuhan tahu. Saya tuh sering heran gini loh. Setiap kali kita diskusi, ya, kita selalu ngomong tentang berhala kita. Benar atau benar? Oh itu berhala gua itu, oh itu berhala lu tuh. Ini berhala gua, itu berhala lu gitu. Lah kita semua tahu itu berhalanya, tapi kita gak pernah bertobat. Dan kita selalu bangga dengan berhala kita. Seakan-akan berhala kita semakin besar, kita paling jago gitu loh. Bangga banget dengan berhala. Gitu kan? Sehingga dosa yang dilakukan berulang-ulang, kita ngomong karena itu berhala kita.
Kita tahu kita harus fight berhala kita, tapi kita nggak fight, kita elus-elus berhala kita. Supaya muncul lagi nanti sebentar lagi berhala kita. Dan kita sudah tahu berhala kita nggak fight, tapi justru ya sudahlah ya, dosa ini gue lakukan karena ini berhala gue. Susah gitu kan. Nah terus gimana pertanyaannya kalau udah gini? Apakah kita masuk tanpa noda, tanpa celah? Nah jawabannya gini, kamu berdiri tanpa noda bukan karena kamu sudah membersihkan dirimu sendiri. Tapi kamu berdiri tanpa noda karena Yesus sudah dibersihkan untukmu. Dan inilah pembenaran, dan inilah justification. Tapi ini bukan dalam arti kita kompromi, teman-teman. Kalau kita kompromi terus gitu ya, jangan-jangan kita nggak masuk bilangan yang dibenarkan. Jangan-jangan, gitu kan? Siapa yang mau bangga sama berhala kita lagi sekarang? Dan inilah pembenaran. Pembenaran itu justification adalah sebuah deklarasi hukum di pengadilan sorga yang mengatakan bahwa tidak bersalah. Tidak bersalah ini bukan karena kamu nggak melakukan kesalahan. Enggak. Tapi Yesus yang nggak pernah melakukan kesalahan itu diperlakukan seolah-olah dia bersalah dan dia dihukum di atas kayu salib supaya kamu yang penuh kesalahan, supaya kita semua yang penuh kesalahan diperlakukan seolah-olah kita semua adalah dia di hadapan Bapa. Teman-teman, saya ada satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana banget. Ini sederhana banget. Tapi kalau dijawab salah ini bisa membawa Injil kepada pengertian yang salah. Pertanyaannya gini, apakah Kristus menebus dosa kita? Apakah Kristus menebus dosa kita? Kalau kemarin saya tanya ini pasti jawabannya, iya Kristus menebus dosa kita. Tapi sebelum saya khotbah ini udah dibocorin dulu pertanyaan ini. Nah, banyak orang yang jawab gini, yang langsung jawab, ya Kristus menebus dosa kita. Nih perhatiin sungguh-sungguh. Karena kalau nggak diperhatiin sungguh-sungguh, ini nanti bisa bilang, wah ini yang khotbah sesat nih. Masa ngomong Kristus nggak menebus dosa kita? Apakah Kristus menebus dosa kita? Jawabannya sebenarnya perkataan ini nggak cukup tepat. Nggak cukup tepat. Karena kalau kita dibilang Kristus menebus dosa kita, maka tanpa sadar kita sedang memperkecil Injil itu sendiri. Kenapa? Seolah-olah Yesus hanya datang untuk menghapus daftar kesalahan kita. Padahal Alkitab berbicara lebih jauh daripada itu, lebih besar daripada itu. Alkitab nggak hanya berkata kita melakukan dosa, tapi Alkitab berkata kita adalah pendosa. So, dosa bukan cuma aktivitas, dosa bukan cuma status, tapi dosa itu adalah identitas. Dosa adalah keadaan hati kita yang paling dalam, itulah dosa. Jadi kalau Kristus datang hanya untuk menghapus aktivitas dosa kita, itu seperti kita mengobati flu. Kita minum obat supaya flu-nya hilang, karena kenapa meler terus gitu kan. Padahal sebenarnya sakit kita bukan flu. Mungkin ada cancer mungkin atau apa. Jadi bukan itu yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Apa yang dia lakukan di atas kayu salib? Kristus menebus hidupmu. Kristus menebus hidupmu. Dengarkan apa yang dikatakan Petrus. Kamu telah ditebus bukan dengan emas atau perak.
tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus itu sendiri. So yang ditebus bukan hanya catatan dosamu, yang ditebus adalah kamu sebagai pribadi. Jadi pertanyaannya sekali lagi gini, kalau kita udah ditebus, hidup kita sudah ditebus, pribadi kita ditebus, pertanyaannya maka seluruh hidup kita ini milik siapa sih? Milik siapa? Ini pertanyaan juga sederhana banget kan, tapi kita sering gak sadar. Karena banyak banget orang Kristen di Jakarta itu yang mau dosanya dihapus, tapi hidupnya tetap miliknya sendiri. Benar gak? Gak bisa. Hidupnya tetap milik gua sendiri. Atau kita ngomong kita mau diampuni, tapi kita tetap jadi tuan atas hidup kita sendiri. Kita ngomong kita mau masuk surga, tapi tetap jadi tuan atas hidup kita sendiri. So banyak orang mau Yesus sebagai juru selamat, tapi enggak mau dia sebagai pemilik hidup kita. Ketika Kristus menebus kamu, dia tidak hanya menghapus masa lalumu. Dia mengambil seluruh hidupmu yang rusak dan memberikan hidupnya yang sempurna. Itulah pertukaran, itulah the great exchange. Itulah sebabnya di atas kayu salib terjadi pertukaran yang gak masuk akal. Hidupmu yang rusak ditaruh di atas Kristus. Hidup Kristus yang sempurna diberikan kepadamu. Yesus tidak mati hanya supaya kamu lebih baik. Yesus mati supaya kamu jadi miliknya. Gampang ngomong. Gampang ngomong. Tapi ketika kita berhala kita itu kita belain, itu berarti kita tetap menjadi pusatnya. Bukan Kristus yang menjadi pusatnya. Kita yang menjadi pusatnya. Sehingga seringkali kan banyak yang ngomong gini, kamu itu ya udah menyalibkan Kristus yang kedua kalinya. Gak kedua kalinya teman-teman, berkali-kali. Berkali-kali. Nah, maka itu dia menebus hidup kita. Saya ada satu ilustrasi, ini kejadian nyata terjadi di Iran. Terjadi di Iran. Jadi ceritanya ada seorang pemuda bernama Balal. Ini Balal, ya. Dia ditutup matanya, dia ada di tali gantungan. Kenapa dia mau digantung? Karena tahun 2007 dia terlibat perkelahian dan akhirnya dia membunuh Abdullah namanya, yang dibunuh Abdullah. Nah, hukum syariah di Iran itu memberikan hak kepada keluarga korban untuk menendang sendiri kursi di bawah kaki si terhukum. Jadi si Balal ini ketika ini tali gantungan, bawahnya ada kursi. Gitu kan. Nah, si keluarga korban ini boleh nendang kursinya. Jadi waktu kursinya ditendang, kursinya jatuh otomatis akan menarik tubuhnya sehingga mati. Di tali gantungan itu. Itu yang dibilang di Iran itu adalah hak balas dendam. Nah, saat Balal dengan mata tertutup berdiri di tiang gantungan, ibu korban yang bernama Samereh itu naik ke atas panggung dan bertanya kepada kerumunan, apakah kalian tahu betapa sulitnya hidup di rumah yang kosong? Karena dia kehilangan anaknya. Ceritanya Ibu Samereh ini punya 2 anak, yang satu juga meninggal sebelum kejadian ini. Jadi dia kehilangan anaknya semua. Dan semua orang menahan napas, lalu di hadapan ribuan mata, Samereh si ibu ini menampar wajah Balal,
Kemudian suaminya membantu melepaskan tali gantungan dari leher Balal ini. Singkat cerita, mereka mengampuni si pembunuh anaknya. Tapi Balal kemudian berkata, tamparan itu adalah ruang antara balas dendam dan pengampunan. Ada balas dendam, tamparan itu, balas dendam dan pengampunan. Ini kisahnya keren banget ya. Si ibu ini mengampuni, keluarga ini mengampuni. Tapi jangan cepat-cepat tersentuh. Kenapa? Karena itu belum Injil. Itu belum Injil. Kelihatannya memang keren, memang indah, memang menggetarkan yang terjadi di Iran hari itu. Ibu itu mengampuni, tapi gak ada yang membayar keadilannya. Anaknya tetap mati, ya, anaknya tetap mati, dan pembunuhnya bebas. Darah anaknya tetap berteriak, gak ada yang jawab. Dan satu hal lagi yang terpenting, Balal, si pembunuh itu, gak pernah menjadi anak dari Samereh, dari si ibu itu. Ia hanya bebas dari hukuman, tapi gak ada perpindahan kepemilikan. Gak ada. Nah, pembenaran di salib bukan seperti itu. Pembenaran di salib, Allah itu gak hanya mengampuni. Allah menghukum dan mengampuni di saat yang sama. Dan Allah tidak hanya membebaskan, tapi ia juga mengadopsi setiap kita. Nah, di dunia pengampunan sering mengorbankan keadilan. Tapi di salib, pengampunan terjadi karena keadilan dipuaskan sepenuhnya dan kamu pulang sebagai anak. Coba pikirkan baik-baik ini. Setiap dosa kita, besar dan kecil, ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Pikirin, kita ini kan gampang banget ya, mikir pikiran kotor, bener gak? Ada cewek lewat dikit, wih, cakep terus ngebayangin yang enggak gitu kan. Jam 2 pagi, pikiran kotor biasa datang. Yang ketawa itu biasa, gitu kan. Terus kita sering bohong, gitu kan. Kita sering bohong yang kita pikir gak ada yang tahu. Terus setiap kepahitan yang kita pelihara, trauma-trauma masa lalu, kompromi-kompromi akan dosa, pengkhianatan-pengkhianatan. Saudara-saudara, itu semua dihitung. Itu semua dihitung dan semua dibayar. Tapi yang bayar bukan kita. Yang bayar bukan kita. Itulah sebabnya Yesus gak hanya berkata, aku mengampuni engkau. Tapi ia berkata, tetelestai, sudah selesai. Artinya semuanya sudah dibayar lunas. Bukan diampunin dan dilupakan. Atau bukan ditutupi dan diabaikan. Tapi dibayar. Setiap rupiah dosa kita dibayar oleh tetes darah Yesus. Dan kamu bukan hanya bebas. Tapi kita semua adalah miliknya. Amin. Jadi kalau hari ini kita tetap merasa gak layak gitu ya. Ya udah benar itu. Kenapa? Puji Tuhan kita masih menyadari akan ketidaklayakan kita. Yang bahaya kalau kita enggak menyadari akan hal itu. Gitu. Puji Tuhan kesadaran akan keberdosaan. Kesadaran akan bahwa kita perlu anugerah. Kalau kita menyadari itu kita tetap harus mengucap syukur. Tapi gini, Yesus enggak mati untuk versi terbaik kita. Tapi justru ia mati untuk versi terburuk kita. Bukan untuk versi yang akan kamu jadi nanti kalau kamu sudah lebih baik. Enggak, bukan untuk versi seperti itu. Atau versi yang sudah selesai bergumul dengan dosa. Enggak.
Tapi untuk versi yang sekarang ini. Versi yang sekarang ini. Versi yang mungkin lagi lelah, versi yang lagi gagal mungkin. Salib bukan klinik. Salib adalah kuburan. Dan dari kuburan itu lahir hidup yang baru. Itulah pembenaran. Itulah justification. Dan itulah babak yang pertama. Yesus gak hanya menebus dosamu. Yesus menebus hidupmu. Dan sekarang kamu bukan milikmu lagi. Tapi Dia yang ada di dalam setiap kita. Kita semua adalah miliknya. Dan miliknya tidak akan pernah bisa hilang. Coba sekarang masuk ke babak yang kedua. Apa itu babak kedua? Pengudusan. Apa pengudusan? Yang berkuasa menjaga apa yang sedang dilakukan hari ini. Katakan hari ini. So tadi kemarin pas ini kita bicara present. Hari ini. Nah, setelah kita dibenarkan, ya, kita dibenarkan, status kita dibenarkan, tapi kita masih hidup di dunia ini. Dengan tubuh yang masih bisa lelah, ya, daging kita masih bisa capek, dengan hati yang masih bisa goyah, dengan dosa yang masih bisa menggoda setiap kita. Karena kita masih ada di dunia. So pertanyaannya, apakah saya akan bertahan? Nah pertanyaannya itu, apakah saya akan bertahan? Nah inilah babak yang kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Yudas berkata gini, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Kata Yunaninya, tolong dibaca sendiri, karena saya nggak bisa bacanya. Yang artinya yang memiliki kuasa untuk menjaga, melindungi, mengawal. Nah kata pilaksai ini apa? Kata pilaksai ini itu sama seperti penjaga militer yang mengawal tahanan yang paling berharga. Itulah kata pilaksai itu. So dalam dunia Romawi, ketika ada seorang kaisar lagi mengirim harta yang sangat berharga, itu dia mengirim pilaks. Jadi pengawal terpercaya yang akan menyerahkan nyawanya untuk melindungi harta itu. Itulah pilaks. Nah, kita semua adalah harta itu, teman-teman. Kita udah ditebus dengan darah yang mahal. Dan kita hari ini adalah milik Kristus. So, dan Roh Kudus adalah pilaks yang ditugaskan menjaga miliknya. Sampai ke tata Allah. Sampai pada akhirnya. Masalahnya bukan seberapa kuat kamu pegang Tuhan. Tapi apakah kamu sadar kamu sedang dipegang? Kadang-kadang kita ini nggak sadar kita lagi dipegang. Kita berusaha untuk pegang Tuhan aja terus gitu. Gitu kan. Kita nggak akan bisa megang Dia, kita nggak akan pernah kuat. Yang kita butuhkan, kita dipegang. Amin. Nah ada satu cerita, satu kisah nyata. Jadi tanggal 6 Februari 2023 ada gempa cukup besar di Turki, 7,8 skala Richter. Gempa ini terjadi jam 4, kurang lebih jam 4 subuh. Keadaan Turki hari itu ini lagi musim dingin. Jadi dingin banget di sana. Dan diberitakan ada lebih dari 50.000 orang yang meninggal karena gempa itu dalam satu malam itu saja. Nah di antara reruntuhan karena gempa itu, ada seorang fotografer bernama Adem Altan, itu mengambil sebuah foto yang menjadi viral foto itu. Foto ini menjadi simbol global tragedi itu. Yaitu apa? Foto seorang ayah
yaitu Mesut Hanser, seorang ayah duduk di atas reruntuhan rumahnya, memegang tangan putrinya yang berusia 15 tahun. Itu ada foto, dia lagi pegang tangan putrinya yang umurnya 15 tahun. Putrinya bernama Irmax. Nah, putrinya ini meninggal seketika saat gempa itu terjadi. Dia nggak sempat melarikan diri sehingga dia terjepit beton tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Nah, sang ayah Mesut ini duduk sendirian di sana. Padahal lagi dingin yang luar biasa. Dan itu membekukan seluruh tubuhnya. Dan di atas tumpukan batu bata yang pecah itu yang dulu rumahnya, dia nggak peduli akan siapapun juga. Dia nggak peduli dengan dunia. Putrinya telah meninggal hari itu. Tapi dia menolak melepaskan tangan dari putrinya. Dia mengelus-ngelus jarinya terus, ya. Yang muncul dari kasur tempat tidur gadis itu tepat di mana waktu gempa itu melanda. Kemudian sang wartawan itu tanya sama sang ayah ini, kenapa engkau nggak melepaskannya? Kenapa engkau nggak melepaskan tangan anakmu ini? Sang ayah bilang gini, aku nggak bisa melepaskan tangannya. Aku nggak bisa melepaskan tangannya. Putriku itu tidur seperti malaikat di tempat tidurnya. Aku pengen selalu memegang tangannya. Aku pengen selalu mengelus-elus rambutnya. Dan aku pengen selalu mencium pipinya. Saudara, mungkin hari ini kita nggak duduk di sini sebagai orang yang kuat. Mungkin kita semua lagi duduk di reruntuhan hidup kita. Mungkin pernikahan kita retak mungkin. Di ambang perceraian. Mungkin ada hubungan yang retak. Mungkin pelayanan kita lagi kering. Mungkin hati kita ini lagi kering. Dan mungkin kehidupan yang gagal menurut kita. Hati kita dingin. Karena kenapa? Karena dosa yang berulang-ulang kita lakukan. Dan kita gak sanggup untuk menghentikannya. Dosa yang terasa seperti selalu memantul di langit-langit. Tapi diam-diam kita tanya, Tuhan, kamu masih pegang aku gak sih? Tuhan, kamu masih pegang aku gak sih? Teman-teman gini, kalau seorang ayah yang duniawi memegang tangan putrinya yang sudah meninggal, selama berhari-hari, dikatakan berhari-hari, gak cuma 1 jam, berhari-hari. Gak peduli pada cuaca yang dingin, gak peduli sama lapar, gak peduli sama apa kata dunia. Dan dia berkata, aku gak bisa melepaskan tangannya. Apa kira-kira yang dikatakan Bapa Surgawi tentang kita? Dikatakan, aku gak bisa melepaskan tangannya. Dia milikku. Yohanes 10 ayat 29 mengatakan, Yesus berkata, gak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Tangannya gak akan melepaskan kita. Biarpun di dalam badai, biarpun di dalam gempa kehidupan kita, biarpun di dalam dosa yang selalu berulang, biarpun di dalam setiap kekecewaan kita, biarpun di dalam malam-malam tergelap hari-hari kita, kamu bukan dipegang karena kamu setia. Kamu dipegang karena kamu miliknya. Amin. Karena kita miliknya. Nah, sekarang ada yang perlu saya luruskan sebelum kita lanjut. Ketika kita berkata Roh Kudus yang menjaga setiap kita, ini bukan berarti kita semua cuma
duduk diem dan gak melakukan apa-apa. Banyak yang mempunyai persepsi, ya udah kalau aku udah dijaga, ya udah duduk diem aja, gak usah ngelakuin apa-apa. Tapi justru sebaliknya, karena kita semua miliknya, maka kita semua hidup untuknya. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena keselamatan itu sendiri udah kita dapatkan. Pertumbuhan rohani bukan tentang kamu yang semakin kuat, tapi kamu yang semakin bergantung. Jadi setiap kali kamu menolak dosa, itu bukan agar Tuhan terus-menerus mengasihimu. No, tapi karena Dia udah mengasihi kita terlebih dahulu. Setiap kali kita jatuh dan bangkit lagi, jatuh dan bangkit lagi, jatuh dan bangkit lagi, itu bukti bahwa tangannya gak pernah melepaskan setiap kita. Pengudusan itu bukan tentang kamu memperbaiki diri. Enggak. Pengudusan adalah tentang Kristus yang sedang membentuk miliknya. Dan itu adalah babak yang kedua. Apa yang Roh Kudus sedang lakukan di dalam setiap hidup kita. Hari ini, sekarang ini, saat ini juga. So hari ini, kalau kita lagi mengalami pergumulan demi pergumulan, pergumulan demi pergumulan, kita jatuh dan gak sampai tergeletak. Sebenarnya Dia lagi membentuk pribadi yang menjadi miliknya. Dia lagi membentuk kehidupan kita supaya serupa dengan anaknya. Bahkan saat kita nggak sadar, sebenarnya Dia lagi menjaga kita. Amin. So, babak yang ketiga dikatakan pemuliaan atau glorification. Dikatakan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dan ini apa yang dilakukan esok. Kalau tadi babak pertama adalah kemarin, babak kedua adalah hari ini atau sekarang, babak ketiga adalah esok. So cerita ini gak berakhir di pengudusan aja yang tadi. Tapi cerita ini berakhir di rumah. Katakan di rumah. Cerita ini berakhir di rumah. Banyak gereja yang latah bilang, welcome home. Selamat datang di rumah. Welcome home, gitu kan. Banyak yang latah, gitu. Tapi Yudas berkata gini, membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Kata Yunaninya dikatakan dalam kegembiraan yang meluap-luap. Kata ini juga kata yang sama digunakan untuk tarian sukacita yang gak bisa ditahan. Jadi bukan kegembiraan yang biasa-biasa aja. Bukan sukacita yang biasa-biasa aja. Dan inilah babak ketiga itu. Pemuliaan atau glorification di mana ini belum terjadi, ya. Sekali lagi, ini belum terjadi tapi akan terjadi. Dan pasti terjadi untuk yang dijaganya. Katakan pasti terjadi. Karena mental kita itu seringkali mental yang lupa. Ya, lupa. Kalau kita ini bisa mati secara tubuh. Lupa. Maka itu kita menikmati dosa kita. Karena kita pikir, udahlah yang penting kan Dia mengampuni. Dia akan mengampuni, kita lupa gitu kan. Nah, ada hari yang pasti terjadi di mana ada pemuliaan itu. Di mana semua air mata akan dihapus. Di mana setiap luka akan disembuhkan. Hari di mana setiap dosa yang pernah kita sembunyikan, kita rahasiakan, yang membuat kita semua malu, setiap kegagalan yang selalu menghantui kita akan benar-benar dilupakan. Bukan karena disangkal, tapi karena sudah dibayar. Yang di babak pertama tadi, sudah dibayar. Justification, sudah dibenarkan. Pemuliaan itu bukan tentang kita lolos ujian, teman-teman. Bukan, pemuliaan adalah Kristus membawa pulang
yang menjadi miliknya. Itulah pemuliaan. Ilustrasinya kayak anak bungsu ini. Anak bungsu ketika perumpamaan anak sulung dan anak bungsu ini waktu dia pulang ke rumah, kita ingat-ingat sebenarnya motivasinya salah. Kenapa motivasinya? Karena dia sudah menghabiskan semua duitnya dan dia kelaparan, dia nggak bisa makan, dia bersatu dengan babi-babi itu. Akhirnya dia mikir, oh iya ya, di rumah bapakku ini banyak makanan, gitu kan? Kalau di sini aku kelaparan, aku tinggal pulang aja. Di situ banyak makanan. Udah deh nggak apa-apa, aku nggak diangkat anak nggak apa-apa. Biar aku jadi budak bapak aku juga nggak apa-apa. Yang penting gua makan. Kan ditulis seperti itu kan. Tapi apa yang terjadi waktu anak itu pulang, dia disambut oleh bapaknya. Bahkan dia dipeluk dan dicium. Dia disambut sedemikian rupa. Ia diterima bahkan penerimaan yang tanpa syarat. Nah, hari itu juga akan datang kepada setiap kita. Dan pasti datang. Dan kita semua akan berdiri di hadapan Allah. Dan dalam sepersekian detik, kita akan ingat semuanya. Kita akan ingat setiap dosa-dosa kita. Kita akan ingat setiap kegagalan kita. Kita akan ingat setiap janji demi janji yang kita udah ucapkan mungkin ratusan kali yang selalu kita langgar. Kita akan ingat orang-orang yang pernah kita sakiti. Kita akan ingat ketika saat-saat di mana kita menjauh dari dia. Kita akan ingat semua. Dan di saat itu kita akan berpikir bahwa, wah, aku pasti ditolak nih. Aku pasti gak diterima. Tapi yang kamu dengar hari itu bukan penghakiman, bukan penolakan. Apa? Yang kamu dengar adalah suara Bapa yang berkata di hadapan seluruh sorga, di hadapan seluruh malaikat, di hadapan setiap jiwa yang pernah hidup, dikatakan, ini anakku, ini anak yang kukasihi, dia milikku. Di dunia, kamu berusaha diterima dengan performa. Di surga, kamu diterima karena kamu milik Kristus. Amin. So kita lihat keajaibannya. Pembenaran itu bukan sekedar dosamu dihapus. Tapi kamu dinyatakan menjadi milik Kristus. Itulah pembenaran. Pengudusan bukan tentang kamu memperbaiki diri. Tapi tentang Kristus yang sedang membentuk miliknya. Dan pemuliaan itu bukan tentang kamu yang lolos ujian. Lolos ujian di dalam sanctification tadi, bukan. Pemuliaan adalah Kristus membawa pulang yang menjadi miliknya. Itulah pemuliaan. So terjadi 3 babak, 3 waktu, tapi 1 kepemilikan. Dari awal sampai akhir, semua tentang siapa pemilikmu. Dari awal sampai akhir, keselamatan bukan tentang kamu bebas. Tapi tentang kamu dimiliki oleh kasih yang tidak pernah melepaskan kita. Dan ketiga babak ini, justification, sanctification, dan glorification, itu bertemu di satu tempat. Bukan di buku, enggak. Bukan di gedung gereja, juga enggak. Bukan di pemikiran-pemikiran teologis juga enggak. Ketiga babak ini bertemu di satu tempat, yaitu di salib Kristus. Pembenaranmu mengalir dari salib. Pengudusanmu ditopang oleh salib. Pemuliaanmu akan menjadi nyanyian kepada anak domba yang disalibkan
selama-lamanya. Setiap napas dari hidup kita adalah komentar atas satu kalimat apa? Sudah selesai, katakan sudah selesai. Sudah selesai, it is finished. Sudah selesai dengan sempurna. Salib bukanlah satu bab dalam kisah Injil. Salib adalah seluruh kisah. Ditulis dalam darah dengan tinta yang mengalir dari lambung yang ditikam. Salib terjadi pertukaran yang gak masuk akal. Dia yang tidak pernah jatuh sesungguhnya diperlakukan seperti yang paling jatuh. Dia yang tidak berdosa dijadikan seakan-akan dia yang paling berdosa. Dia yang sangat berharga diperlakukan seakan-akan yang paling tidak berharga. Supaya kita semua yang terus-menerus jatuh diperlakukan seperti kita gak pernah jatuh. Dia mengambil hidup kita yang rusak. Dia memberikan hidupnya yang sempurna buat setiap kita. Yesus tidak mati hanya supaya engkau jadi lebih baik. Yesus mati supaya kamu semua menjadi miliknya. So teman-teman, saya ingin berbicara pribadi, lepas pribadi pada kita semua. Mungkin di antara kita ada yang mau Yesus sebagai juru selamat. Tapi belum sebagai pemilik hidup kita. Yang mau dosanya diampuni, tapi tetap mau memegang kemudi atas hidup kita sendiri. Teman-teman, itu bukan Injil yang lengkap. Itu agama yang murahan. Yesus gak datang untuk merenovasi hidup kita. Sekali lagi, Yesus gak datang untuk merenovasi hidup kita. Tapi Dia datang untuk membeli seluruh hidup kita. Atau mungkin ada di antara kamu yang sedang bergumul dengan dosa yang dilakukan berulang-ulang. Dan kita hari ini udah putus asa. Putus asa terhadap dosa itu. Terus kita semua berpikir, pasti saya ini palsu. Karena kamu berpikir bahwa orang Kristen sejati pasti gak akan jatuh berulang-ulang kali seperti ini. Teman-teman, kita semua adalah milik Kristus. Katakan milik Kristus. Yang dibeli dengan darahnya yang mahal. Pemilik itu tidak akan melepaskan miliknya hanya karena milik itu lecet. Enggak. Ia menggenggam tangan kita, ia menggenggam tanganmu. Justru karena kita semua lemah. Dikatakan, di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Amin. Terus juga mungkin ada yang banyak yang takut ketika hari itu tiba. Takut. Saudara-saudara, kalau kita semua di dalam Kristus dan kita percaya hari itu bukan hari penghakiman buat kita. Hari itu adalah hari kepulangan kita. Bapa akan melihat darah putranya di pintu hati kita. Bapa akan melihat darah Yesus itu ada di dalam hati kita. Dan Dia berkata, Dia milikku. Dan buat kamu semua, buat kita semua, buat saya juga, yang masih membawa dosa-dosa pribadi kita. Dosa-dosa yang kita gak berani ucapkan. Kita gak berani ngomong sama siapapun juga. Karena kalau ketahuan, ini akan menghancurkan reputasi kita. Kalau ketahuan akan menghancurkan keluarga kita mungkin. Tapi salib itu lebih besar daripada dosa rahasiamu itu.
Dikatakan tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna. So, suatu hari nanti ketika hidup ini berakhir, pada hari itu Tuhan gak akan bertanya, seberapa baik kamu hidup. Enggak, dia gak akan tanya itu. Dia juga akan bertanya, seberapa banyak sih pelayanan yang kamu lakukan. Dia juga gak tanya, seberapa banyak sih perpuluhan yang kamu udah bayarkan. Seberapa banyak persembahan yang kamu udah berikan untuk gerejaku. Enggak, dia gak tanya itu. Dan dia juga gak tanya seberapa kuat imanmu. Dia juga gak tanya itu. Tapi dia akan melihat satu hal. Apakah kita semua itu adalah milik anaknya? Itu yang dia lihat. Dan kalau kamu di dalam Kristus, jawabannya sudah pasti. Bukan karena kamu cukup setia, tapi karena dia tidak pernah gagal menjaga miliknya. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Setiap kali kita jatuh dan berpikir bahwa ini semua tamat, selesai. Tetapi tangannya itu tetap menahan setiap kita. Setiap kali kita menjauh, tapi rohnya itu tetap membawa kita kembali. Setiap kali kita berkata, udah gak bisa lagi, udah gak bisa lagi. Tapi dia tetap berjalan di samping kita. Setiap dosa yang kita kira terlalu besar, terlalu susah untuk diampuni, itu semua sudah dibayar oleh darahnya. Jauh sebelum kita melakukannya. Dan dalam sepersekian detik itu pula kita akan sadar bahwa kita semua dibenarkan bukan karena kita semua cukup baik. Kita semua dikuduskan bukan karena kita semua cukup kuat. Kita semua dimuliakan bukan karena kita semua cukup setia. Tapi kamu sampai di sana karena dia tidak pernah berhenti memegang miliknya. Dan kita semua akan selalu menatap wajahnya. Dan dia akan selalu tersenyum. Dan dia akan berkata satu kalimat yang dia sudah simpan untuk kita semua, bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya katakan sekali lagi, sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ini ada, bahkan sebelum kita dijadikan. Dia berkata, selamat datang di rumah anakku. Welcome home. Selamat datang. Engkau milikku sekarang dan selama-lamanya. Gak ada lagi noda, gak ada lagi air mata, gak ada lagi dosa. Mari menari bersamaku selama-lamanya. Dan di saat itu kita semua akan menangis, tapi bukan air mata kesedihan. Kita semua akan menangis dengan air mata kelegaan. Air mata seseorang yang akhirnya setelah perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya pulang. Pulang ke tempat kamu sudah dimiliki sejak sebelum dunia dijadikan. Dan kita semua akan menari. Saya panggil. Dan terakhir, saya ingin katakan ini. Kalau keselamatan itu tergantung pada kita semua sudah hilang. Tapi keselamatan itu ada di tangan Kristus. Dan kita akan dipegang terus. Dipegang dengan kuat sampai kita pulang. Amin. Amin.
Soli Deo Gloria.